Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Salam dan sejahtera bagi kita semua. Nah, sahabat kimia, di video kali ini Bu Eli akan memberikan tutorial tentang tata nama, cara memberi nama senyawa amina, salah satu dari gugus fungsi senyawa karbon ya. Ini ada di materi kelas 12 IPA semester 2 atau di kurikulum Merdeka itu di fase F2, dan ini merupakan salah satu materi esensi yang perlu dipelajari serta akan diujikan di ujian sekolah kelas 3 ya. Mari kita mulai. Sebelumnya, sahabat kimia, silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung ya. Jadi siapa saja yang kepo sama kimia, suka kimia, ingin belajar kimia dengan konsep yang benar, silakan join siapa saja di channel ini. Terima kasih. Kita mulai ya. Jadi amina ini adalah salah satu dari gugus fungsi senyawa karbon atau senyawa organik ya. Kita perlu mengenal dulu yang mana yang merupakan amina ya. Jadi amina itu diberi rumus umum seperti ini, R, N, H, H, dan ada satu pasang elektron bebas PeB ya. Lalu R itu apa? R itu adalah gugus alkil ya. Gugus alkil yaitu rantai terbuka dari hidrokarbon, atau gugus aril, rantai benzena, rantai tertutup dari gugus karbon, juga bisa seperti itu ya. Nah, yang namanya amina itu adalah yang ini ya, ini amina ya. Gugus amin ya, amin A ya. Nah, mengapa N itu ada PeB-nya di sini? Perlu diperhatikan, konsepnya adalah N dengan nomor elektronnya adalah 7, maka dia elektron ini akan mengalami konfigurasi elektron di setiap subskulit dan orbitalnya, 1s2, 2s2, 2p, supaya 7 ya, 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini sahabat kimia, di kulit terluar itu ada elektron valensi 2 ditambah 3 sama dengan 5 ya. Artinya kalau di sini nitrogen ya berikatan kovalen dengan hidrogen, maka dia punya satu elektron yang berikatan kovalen dengan hidrogen, kemudian satu elektron yang berikatan dengan hidrogen yang di sebelah sini, dan satu elektron juga yang berikatan dengan gugus karbon yang di sebelah sini di alkil atau arilnya, serta ini ya. Nah, ini dua pasangan elektron bebas. Jadi kalau kita hitung yang putih-putih ini ya, sobat kimia, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi PeB ini perlu selalu disertakan pada setiap penulisan struktur molekulnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 adalah elektron valensi dari amina ya, dari nitrogen, maksud Ibu adalah di nitrogen yang nanti akan membentuk gugus amina. Nah, berikutnya ya, jadi nitrogen ini memiliki 3 ikatan kovalen dengan atom tetangganya ya. 1, 2, dan ini R ini dengan atom karbon tetangganya. Jadi 3 ya, 3 ikatan kovalen. 3 ikatan kovalen ya, dengan atom tetangga ya, dengan atom tetangga. Dan ada satu PeB. Apa PeB? Satu pasang elektron bebas ya, untuk memenuhi 5 elektron valensinya ya. Nah, berikutnya ya, yang namanya amina kita kelompokkan dulu nih sahabat kimia ya. Jadi amina itu ada 3 kelompok, amina primer ya, Kemudian ada sekunder dan amina tersier ya. Nah, bagaimana nih kriterianya ya? Amina primer itu adalah amina yang gugus aminnya itu NHH ya, seperti ini. Itu terikat mengikat hanya satu atom karbon ya, mengikat hanya satu alkil ya, satu rangkaian hidrokarbon, ini satu saja. Sementara amina sekunder N-nya itu mengikat 2 ya, nih dua rantai alkil ya, 1, ini 2 ya, lihat ini ya, 2 nih ya. Nah, N itu harus 3 ikatan kovalen sehingga ini hanya ada 1 H dan ini tetap ada PeB ya. Kemudian tersier ya. Tersier itu N itu mengikat 3 alkil ya, 3 alkil. Ini ada R1, R2, R3, dan
tetap punya 1 PEB ya. Nah, sahabat kimia, ini adalah kategori dari amina primer, sekunder, dan tersier yang sering ditulis primer itu seperti ini ya, kayak 1 derajat gitu ya, 2, dan ini 3. Nah, ini kelompoknya ya. Nah, sekarang R itu apa? Kita lihat ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya NH, kita bikin dulu ya ininya, gugus aminanya. Nah, R, kalau Ibu tulis di sini ya, Bu Eli tulis di sini, ini H ini boleh ditulis, boleh tidak sih. Kalau mau cepat tidak perlu ditulis ya. Nah, ini R ya. R ini karena dia rantai hidrokarbon terbuka dan C-nya 1, maka ini namanya metil. Ya, lalu kita buat lagi nih sahabat kimia, NH, nah ini C-nya kita buat 2 ya. Nah, seperti itu. C-nya dibuat 2. Nah, ini R juga ya. Tapi karena C-nya 2 itu apa? Etil dan seterusnya. Jadi, sahabat kimia untuk mengerti kapan metil, etil, propil, butil, maka mengingat kembali ya yang namanya tata nama senyawa alkana, hidrokarbon alkana ya. Mulai dari C1 itu kan metana. Kalau kehilangan metana itu seperti ini ya. Nah ya, ini metana. Nah, pada saat ini kan hanya ada 4 ya sahabat kimia ya. Nah, pada saat si metana ini 1 H-nya diganti dengan berikatan dengan atom lain, maka si metana ini akan berubah menjadi metil ya. Jadi namanya il-metil ya. Yaitu CH4 yang kehilangan 1 H, kemudian yang ininya kita ganti dengan gugus yang lain ya. Ini misalnya dengan gugus amina ya, seperti itu ya, metil ya. Kemudian nih Bu Eli ingatkan lagi ya, kalau yang C-nya 2 ya. C-nya 2 kalau di alkana itu adalah etana. Ya, kalau kehilangan 1 H-nya hanya diganti dengan gugus lain menjadi etil. C-nya 3 itu adalah propana ya. Hilangkan 1 H-nya menjadi propin. Nah, ini perlu diingat ya, sahabat kimia, sampai C-nya 10 ya. Ini butana menjadi butil. C-nya 5 adalah pentana ya. Pentana menjadi pentil. Pentil itu sering ditulis amil ya. Nah, kemudian C-nya 6 itu heksana, heksi. Dan ini diingat ya sahabat kimia ya. C7 itu hepta ya. Heptana atau heptil ya. C8 nih Bu Eli tulisin semua nih, nonana yaitu nonil ya. Nah, kemudian ada yang C-nya 9, C-nya 8 ini kelewat. C-nya 8 adalah okta ya, ya, C-nya 8 adalah okta, kita ganti di sini ya. Oktana menjadi oktil. Nah, C-nya 9 ini baru nonana ya. Jadi kalau 1 hanya diganti gugus lain menjadi apa? Nonil ya. Kemudian nih satu lagi, C sama dengan 10 ya, ini dekana ya. Wah, ini lucu nih namanya di sahabat kimia. Kalau 1 hanya diganti gugus lain menjadi dekil. Seperti itu ya. Nah, ini yang mendasari penamaan tata nama semua gugus fungsi di senyawa karbon atau senyawa organik ya. Nah, sahabat kimia, kita mulai ke penamaan yang amina primer ya, amina primer. Nah, di amina primer ini misalnya Bu Eri ambil R-nya itu ada 4, kemudian ini kita boleh tulis seperti ini langsung NH2 ya sahabat kimia. Dan ini kita kasih garis saja seperti itu ya. Nah, tata nama itu ada 2 ya, kita tulis di sini. IUPAC itu International Union Pure Applied Chemistry-nya, yang resminya ya, itu pakai nomor ya. Jadi kalau ini adalah gugus fungsinya ya, terikat pada atom C ini. C nomor 1 ya, C nomor 1, dan rantai utamanya, rantai hidrokarbon utamanya itu paling panjang itu ya 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Maka nama IUPAC-nya adalah ini terikat di C1 ya, sehingga namanya adalah 1 amino ya. Jadi amin menjadi akhiran O, amino, jumlah C-nya 4 apa ke sini?
C-nya 4 adalah butana ya. Jadi 1 amino butana ya. Oke. Kemudian trivial ya. Nah, trivial ini adalah nama panggilan ya, nama hari-hari, nama yang justru lebih dikenal ya. Misalnya nama lengkap di sekolah beda sama nama panggilan di rumah, seperti itu ya. Jadi nama trivial dari 1 amino butana, nama trivial ini ciri khasnya adalah tidak pakai nomor ya. Jadi ini nama panggilan saja, yaitu N, tulis N besar ya. Kenapa N? Karena rantai lurus ya. N apa? Butil ya, butil amin atau pakai akhiran A ya. Mengapa butil ya? Karena ini butil, C-nya 4 kan tadi kan. Jadi N. Kenapa N besar? N besar karena ini N besar ini normal ya. Jadi normal itu karena bus aminnya itu terletak di C nomor 1. Jadi dia rantai lurus seperti itu ya. Nah, satu lagi ya untuk amina itu unik. Jadi ada nama yang tata nama berdasarkan Ca. Ca ini adalah chemical abstract ya. Chemical abstract ya. Nah, ini tata namanya seperti ini. Jadi misalnya sahabat kimia menemui kok namanya beda ya. Nah, itu karena ada yang menggunakan based on Ca ya. Yaitu butana amina ya. Jadi nama si Ca-nya adalah butana amina ya. Kenapa ya butana amina? Jadi tidak pakai N ya dan tidak pakai nomor ya. Pokoknya yang pakai nomor itu biasanya nama IUPAC-nya ya. Butana amina karena C-nya 4 dan amina ya. Amina amin ya. Butana amina ya. Seperti itu. Jadi ada tiga penamaan IUPAC, trivial, dan Ibu nambahi ya chemical abstraknya ya, Ca ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Sudah paham ya, sahabat kimia? Oke, kita lanjut di amina primer. Masih di amina primer yang berikutnya ya. Yang berikutnya. Nah, misalnya Ibu kasih di sini ada cabangnya ya. Ada cabangnya C, 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 NH2. Nah, ini masih kategori amina primer nih. Kenapa? Karena NH2 ini mengikat hanya satu gugusan besar di sini ya. Jadi satu ya. Ini masih amina primer ya. Nah, maka nama IUPAC-nya apa nih ya? Kita lihat. Gugus amin ini terikat di C nomor berapa? Dan C itu harus kita pilih sebagai rantai utamanya yang terpanjang. Jadi kalau ini kita ambil satu ya, misalnya satu, kedua. Nah, ini padahal masih ada yang ketiga mau ke kiri bisa, ke bawah bisa, tapi ya kita harus ambil rantai utama yang terpanjang. Yang terpanjang adalah 3 ya. Otomatis kalau 3 berarti ini masuk nomor 1 bisa 2 dan 3 ya. Ke sini ya. Atau ke sini Bu, bisa 1 2 3. Dari bawah Bu, 1 2 3 bisa ya. Nah, misalnya Ibu mau dari bawah ke atas lurus gitu ya. Jadi si amin ini berada di C nomor 2. Jadi 2 amino, 2 metil propana ya. Jadi siapakah propana? Propana adalah rantai utama. Apa kriteria rantai utama? Rantai utama ya rantai yang paling panjang, CC-nya itu paling panjang ya. Dan lurus ya. Kemudian 2 amino. Kenapa 2? Karena C-nya, C aminnya ada di C nomor 2 yaitu C rantai utama nomor 2 ya. Itu nama IUPAC-nya ya, 2 amino, 2 metil apa? 2 metil ini adalah cabangnya ya. 2 metil adalah cabang. Jadi yang disebut itu adalah gugus fungsinya ya. Ini gugus fungsi ya. Yang 2 amino gugus fungsinya dulu, kemudian diikuti dengan cabangnya. Kemudian apa nih? Propana adalah rantai utama ya. Nah, kita flashback ke sini ya. 1 amino. Amino ini adalah gugus fungsinya, sebut dulu. Nah, ini tidak ada cabang ya. Dan butana langsung dia terikat langsung di rantai utama. Butana ini adalah rantai utama ya, seperti itu ya. Baik, sahabat kimia. Sekarang nama trivialnya apa nih ya? Trivialnya
tersbutilamina ya. Ternyata nama trivialnya adalah tersbutilamina ya. Kenapa ters ya? Ters ini ters ya. Tersier ya, ters gitu ya, dari kata tersier ya. Kenapa tersier? C ya, C2 ini mengikat 3 bagian di C3, C yang ini, C yang ini dan C yang ini. Jadi C2 itu adalah C tersier ya. Jadi C2 itu adalah C tersier, makanya namanya tersbutilamin ya, tersbutilamin. Nah, sekarang nama Ca ya, nama chemical abstract ya. Di chemical abstraknya itu ya, sahabat kimia namanya adalah di C2 ada cabang ya, cabang metil ya. Jadi ngomongnya adalah 2 metil 2 propana amin. Ya, jadi gugus fungsinya tuh malah ditaruh di belakang gitu ya, 2 metil 2 propana amina ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia, ini yang amina primer ya. Baik, sekarang kita menuju ke amina sekunder ya. Seperti apa nih amina sekunder ya? Eli buat contohnya di CH3. Nah, ini kriteria dari amina sekunder karena si N ini mengikat apa? Mengikat 2 bagian, yang C di sini dan C di sini ya. Nah, terus pada penamaan UPEC-nya kita tetap memberikan penomoran. Ya. Jadi N di sini terikat dicari rantai utamanya harus paling panjang. Jadi rantai utamanya yang ini ya, rantai utama. C3 paling panjang kan. Lalu N ini terikat di C nomor 1, 2, dan 3 ya. Makanya UPEC-nya adalah di C1 itu terikat gugus fungsinya dan terikat metilnya. Maka ini namanya adalah 1 metil ya. Aminopropana ya, 1 metil aminopropana. Propana adalah rantai utama yang C-nya 3 ya. 1 metil ini apa? Metil ini adalah cabang. Jadi ini cabang nih. Ini adalah cabang ya. Cabang. Ini 1 metil. Nah, ini adalah cabang. 1 metil aminopropana ya. Kemudian apa nih trivialnya sahabat kimia ya? Trivialnya adalah ya pakai il ya, diakhiri amina. Ini metil. Ini apa? Propil ya. Ini propil. Ya, sehingga namanya adalah huruf berdasarkan abjad. M ini P. Berarti metil. Boleh pakai ini. Metil biar sama ya warnanya. M dulu, metil, propil, amina ya, amina. Metil, propil, amina. M dulu, P, abjad ya, berdasarkan apa? Abjad ya. Nah, tambahan. Sekarang penamaan Ca-nya, Ca ya. Penamaan Ca-nya adalah ya karena ini adalah N-nya tuh di rantai lurus ya, maka kita kasih nama N metil. Berarti metilnya terikat di N lurus ya, N metil. Kemudian rantai utamanya propana diakhiri dengan akhiran amina ya. N metil propana amina ya. Seperti itu sobat kimia, bagaimana? Sudah mulai jelas ya? Oke. Nah, kemudian kita menuju ke amina tersier. Nih sahabat kimia ya, amina tersier ya. Amina tersier itu seperti apa ya? Bu Eli bikin C, N. Nah, ke sini ya. Jadi terlihat sekali jumlah atom hidrogen pada N-nya sudah tidak ada, tapi PEB-nya masih ada ya. Nah, seperti ini si N ini mengikat 3 gugus ya, maksudnya 3 R, 1, 2, 3 ya. Sehingga penamaan UPEC-nya seperti apa? Penamaan UPEC-nya lihat
N harus terikat pada rantai utama yang paling panjang. Yang paling panjang kalau ini cuma satu, ini cuma satu, makanya kita ambil yang C-nya 2 ya. Berarti ini kasih nomor langsung 1, 2. Nah, kemudian yang ini dan ini itu namanya, maksudnya ini adalah metil terikat di N sebagai gugus aminnya. Jadi di sini tulisnya 1 dimetil karena metilnya ini metilnya ada 2 ini ya, metil ya. 1 dimetil amino etana. Etana rantai utamanya, amino adalah gugusnya, amin ya. Dimetil itu adalah cabangnya, R-nya ya, cabangnya. Oke? Nah, sekarang bagaimana nih trivialnya ya? Trivialnya adalah ya etil, E dulu, dimetil, E dulu, dimetil, apa? Amina ya. Jadi ini abjad ya, abjad. Urutan, berdasarkan apa? Urutan abjad. E dulu baru M ya. Ini khusus yang trivialnya ya. Kemudian satu lagi tambahan dari Bu Eli, CA, chemical abstraknya apa? Chemical abstract name-nya adalah N-dimetil ya, dimetil etana amina ya, amin atau amina ya, seperti itu ya. Kenapa NN ya? Jadi ciri khas dari penamaan tata nama menurut CA itu ada N besarnya. Jadi itu rantai lurus ya. NN, di N ini ada 2 cabang, CH3, jadi dimetil, ada 2 cabang metil, jadi bilangnya dimetil ya. Etana, alkana sebagai rantai utama, ya, etana ya tadi ya, propana ya, butana seperti itu ya. Nah, kemudian akhiri dengan nama gugus fungsinya ya. Baik, seperti itu ya sahabat kimia. Ayo kita latihan nih ya, Bu Eli kasih latihan ya. Nah, bagaimana nih latihan ya? Bagaimana dengan yang gambarnya ini ya? Jadi kadang-kadang disajikan shorthand ya, namanya shorthand formula ya. Formula dari molekul strukturnya ya. Jadi seperti ini. Wah, gimana nih bacanya ya sahabat kimia ya? Di sini ada N H2, jangan lupa PEB-nya ditulis ya. Nah, N ini terikat pada C yang mana ya? Jadi setiap titik sudut ini C ya. Ini C dan di sini memang ditulis, di sini harus ditulis CH3 ya. Nah, seperti itu. Jadi N terikat di C nomor 1, ya ini C-nya 2 dan ini C-nya 3. Artinya CH3 ini sebagai apa? Cabang ya. Cabang ini apa? Sebagai gugus fungsi ya, gugus fungsi. Sementara kalau yang ini, yang nomor yang 3 ini adalah rantai utamanya, C-nya 3. Berarti C-nya 3 itu adalah propana ya, maka nama IUPAC-nya di C2 ada cabang, berarti bilangnya 2 metil aminopropana ya. Propana rantai utama, amino gugus fungsinya, 2 metil itu adalah cabangnya ya. Terus trivialnya nih, trivialnya ya. Trivialnya apa nih sahabat kimia? Trivialnya bentuk seperti ini, 1, 2, 3 di cabang. Kasih ya. Ada penamaan iso. Iso itu di cabang metil ada di C nomor 2. Nah, ini adalah ciri khas dari penamaan trivial yang kita sering sebut sebagai iso ya. Jadi di C nomor 2 ada metil ya. Kemudian seluruh jumlah C bersama cabangnya itu ada 4. 1, 2, 3 sama cabangnya jadi 4. Jadi ini namanya isobutil ya. Isobutil amin ya. Isobutil apa? Amin ya. Nah, terus CA-NAME-nya ini seperti apa nih sahabat kimia? Lanjutkan CA-NAME-nya ya. CA. Jadi CA-NAME-nya adalah N apa? 2 metil ya. N 2 metil propana amin ya. 2 metil propana amin ya. Tidak pakai N ya karena di sini ada rantai cabangnya ya. Jadi CA-nya 2 metil
propana amin. Jadi amin sebagai akhiran, gugus fungsi sebagai akhiran itu ciri khas juga merupakan penamaan menurut Ca-nya ya. Oke? Nah, kemudian lagi ya, ini latihan yang ke-1. Boleh dikasih 1 lagi. Latihan yang kedua ya. Yang kedua apa? Kita buat lagi seperti tadi. Nah, di sini ada NH2 dengan 1 pasang PEB ya. Nah, terus lalu kita lihat nih. Jadi ini rantai lurus tidak ada cabang ya. NH2 terikat pada C nomor 1. Ini C ya. Nah, terus ini 2 ya. Terus ini C, ini 3. Kemudian ini C4. Nah, ini kalau tidak ada tulisan H atau CH3 ya, ini adalah kita anggap sebagai C. Jadi ini C-nya ada 5. Udah bisa kebayang bahwa rantai utama itu nanti pentana dan tidak ada cabang ya. Maka penamaan IUPAC-nya itu adalah di gugus fungsinya ada di C nomor 1. Maka namanya 1 amino pentana. Nah, gampang banget nih ya sahabat kimia ya. Kemudian penamaan apa? Trivialnya ya, trivial. Apa namanya? Valeral, varelal amina ya. Nah, terus nama CA-nya kalau mau ditambah dengan nama CA ya, itu adalah karena ini lurus ya, maka di sini ada N. Pentana, amina. Ya, jadi rantai utamanya tidak ada cabang, maka kita bikin abjad N besar, normal. N besar itu normal, pentana, amin. Ya, baik ya sahabat kimia. Sekarang oke ya, mau satu lagi ya. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3 itu kita buat agak panjang. Di sini ada NH2 pakai PEB. Kemudian kita kasih sendiri ya nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 ini sudah jelas-jelas heksana ya, tidak ada cabang, heksana dan tidak ada cabang. Maka nama IUPAC-nya sobat kimia pasti sudah paham ya, namanya 1 aminoheksana ya. Nama trivialnya ini adalah trivialnya kaproamina ya. Ini nama panggilan ya, kaproamina. Nah, kenapa tidak ada il? Karena tidak ada cabangnya ya, seperti itu ya. Dan nama CA-nya, chemical abstraknya adalah N-heksana amin atau amina ya. N itu singkatan dari normal. Jadi itu merupakan rantai hidrokarbon yang lurus, rantai lurus dari hidrokarbon yang ada gugus fungsi aminnya ya. Nah, sahabat kimia, seperti itu ya. Sudah banyak nih latihannya ya, terus dikembangkan. Nah, Bu Eli kasih R sebagai aril nih contohnya. Jadi R sebagai aril itu rantai aril itu artinya rantai tertutup ya, rantai melingkar tertutup, melingkar ya. Seperti itu ya. Nah, ini ramai sekali ini sebetulnya variasinya ya, ini contohnya yang terkenal ya. Jadi ini ada cincin benzena seperti ini. Kemudian kalau di C yang ini itu ada NH2 ya. Nah, inilah yang namanya anilin. Jadi ini tinggal diingat. Umumnya namanya langsung nama trivial ya. Seperti itu. Kemudian kita bikin lagi ya seperti ini. Nah, ya. Ini ada rantai ikatan rangkap elektron V yang terdelokalisasi ya. Terus ini ada N di sini. Ini N di sini ya, kemudian ada PEB. Jadi N-nya itu menggantikan C ya. Kalau ini kan C semua nih, ini C semua nih ya. Nah, kalau yang ini ya C, 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 C. Nah, ini N. Jadi N di sini ikatannya, N tetap punya 3 ikatan kovalen ya, sahabat kimia ya. Kalau ini Bu, ini 1, 2, 3 ya. Sorry, ini 1 yang hanya 2. Jadi ini N di luar cincin. N di luar cincin. Kalau ini N dalam cincin ya. N dalam cincin ya. Ternyata ini namanya piridin ya, piridin. Kali lagi kalau ini N di luar cincin ya, NH2 di luar cincin namanya adalah anilin. Kalau ini piridin ya. Nah, sahabat kimia ada lagi ya seperti ini. Jadi N-nya di dalam cincin ya.
Tapi ada 2 ya, N di sini, ini N di sini. Nah, tetap tulis ya PEB-nya dan N di sini ya. Nah, ya. Ini apa? N dalam cincin ya, dalam cincin ya, tempel. Jadi menggantikan karbon di sini. Ini sama nih. Nah, ini namanya pirimidin. Nah, ini bahasa pirimidin ya, piridin. Pirimidin nih ya, bahasa pirimidin yang ada di rangkaian kodon ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi Bu Eli kasih, dan ini biar tahu saja ya, tapi kalau misalnya sahabat kimia mau mengingatnya itu sangat baik sekali ya. Ada yang tidak pakai rangkap. Ya, ini menunjukkan semua punya rantai berikatan lingkar ya. Rantai tertutup, rantai lingkar ya. Ini namanya piper ya, piperidin. Wah, ya keren namanya nih sahabat kimia ya. Ada yang segi 5 nih sahabat kimia nih, seperti ini nih. Nah, ya, jadi ada ini dalam N-nya di dalam cincin ya. Nah, ini namanya pirolidin ya, pirolidin. Nah, sahabat kimia. Nah, ini yang bisa kita cermati adalah N selalu punya 3 ikatan kovalen. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Satu lagi ya. Sahabat kimia, Ibu Eli ada kasih yang ini seperti ini. Nah, lihat nih. Segi 5 juga ya, tapi tetap N 3 ikatan kovalen dan 1 pasang elektron bebas. Nah, di sini ada ikatan rangkapnya nih sahabat kimia di sini. Ini namanya pirolda ya. Nah, seperti itu sobat kimia ya, ramai sekali ya. Jadi yang Bu Eli tulis terakhir ini adalah contoh-contoh dari aril atau rantai tertutup melingkar ya. Dengan posisi N bisa di dalam cincin, bisa di luar cincin seperti itu dengan nama-nama, ini nama-namanya nama trivial, nama khusus ya. Sementara yang perlu kita cermati fokusnya esensialnya itu ada di bagian penamaan, tata nama dengan konsep yang sudah Bu Eli sampaikan tadi ya. Sekali lagi sahabat kimia tidak perlu menghafal, tetapi konsepnya kuasai dengan cara terus berlatih. Jika belum jelas silahkan diulang-ulang ya sahabat kimia ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.